Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majlis Talibul Hujjah ini, yang semoga Allah memuliakan tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah pun dikumandangkan dan dipahami. Allah turunkan banyaknya kemuliaan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijauh oleh para malaikat insyaallah. Jemaah sekalian, kita akan coba bahas kali ini bab yang berkaitan tentang pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran dan Sunnah. Ada dalam buku kecil yang ditulis oleh Dr. Fadlilahi, yang di dalamnya memberikan kabar pada manusia bahwa sesungguhnya Allah itu menjamin kebutuhan manusia selama manusia mencarinya dengan cara apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Karena Islam agama yang tidak berbicara tentang kuantitas, tapi Islam agama yang bicara tentang kualitas dari sebuah rezeki yang Allah berikan. Kita nggak bisa mengatur besar kecilnya rezeki yang kita harapkan, urusan Allah. Karena Allah wa yarzuqu liman yasha, Allah memberikan rezeki sekehendak Allah. Dalam kitab ini dikatakan bahwa hal yang pertama yang berkaitan dengan rezeki tentu telah ditetapkan di dalam kandungan ketika bayi berusia 4 bulan atau 40 hari yang ketiga. Walaupun takdir secara global ditetapkan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, tapi qaddara wa qadarul khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa yursalu alaihil malak, diutuslah malaikat ketika bayi berusia 4 bulan atau 40 hari yang ketiga. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 kalimat ketetapan bekat rezeki rezekinya. Yang kedua wa ajali, ajalnya. Yang ketiga wa amali, pekerjaannya. Yang keempat sakiyun aw sa'idun, tertolong atau tidaknya secara global. Makhraj, diberikan solusi oleh Allah. Syaratnya ayat takila ya jalahu makhrajan. Allah berikan solusi buat orang yang bertakwa saja. Kalau buat orang yang nggak bertakwa, ya Allah nggak berikan solusi. Yang ada cuma hukum sebab akibat. Ya, Maya amal miskola daratin khair, Maya amal miskola daratin syaraya. Semua ada balasannya. Sedikit saja dia berbuat baik, ya Allah balas kebaikan. Atau mungkin banyak dia berbuat kebaikan, Allah balas dengan banyak kebaikan. Pun kebalikan dengan dosa dan maksiat. Jemaah sekalian, dikatakan yang pertama, pintu yang pertama adalah pintu istighfar. Pintu istighfar atau nama lain dari taubat ini ya. Karena kita memohon ghafarnya Allah, kita meminta ampun, mohon ghafarnya Allah. Walaupun istighfar kadang-kadang bisa kita mohonkan buat orang lain, seperti ayat yang mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dia, mintakan ampun dari Allah untuknya. Ya, kalau istighfar kita minta, tapi kalau taubat tidak bisa, harus orang yang melakukannya. Kita mau mohon ampun ya langsung ke Allah. Saya pengen tobat, Ustaz, tolong dong bilang Allah saya minta ampun, ya gak bisa begitu. Lagi sholat apa Pak? Saya sholat tobat. Buat siapa? Ya buat orang tua saya. Ya gak bisa begitu, gak ada.
Yaitu urusan kita sama Allah. Urusan kita sama Allah. Kita suruh beristighfar. Berkaitan dengan ini surat Nuh ayat 10 hingga 12 dalil ya. Nah, dalam Quran ada ayat di mana Allah berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara fayumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Fakultu, jadi cerita tentang Nabi Nuh ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hei manusia, mintalah ampun kepada Rabb kamu. Jadi kalau rububiyahnya Allah itu berkaitan dengan perbuatan Allah, yang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rizki, kita minta sama Allah. Kalimat rabbakum. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun sama Rabb kamu yang mencipta kamu dengan proses. Kenapa? Karena Allah punya maklum yang lebih banyak ketimbang dosa yang kau lakukan. Minta ampun sama Allah. Allah nggak pernah lihat siapa dia dulu, tapi Allah lihat dia sekarang. Kalau manusia mungkin masih lihat dulunya, tapi kalau Allah tidak. Siapapun dia dulunya, yang penting sekarang. Al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhirnya. Orang udahlah. Gak usah dibicarakan dulunya, lihat sekarangnya. Maka saya paling pegel kalau orang suka jadi hakim buat orang lain. Aduh, biarin lagi proses. Ya ini yang komplain, yang ngomel juga dulunya punya masa lalu gitu loh. Kenapa kalau Allah aja punya stok maklum buat dia untuk berubah, kenapa kita nggak memberikan maklum untuk orang yang mau berubah gitu kan? Biarin deh, dia mau pakai kerudung aja udah alhamdulillah, nggak usah diutek-utek dulu gitu loh. Biarin, nanti juga pada waktunya dia akan sempurna karena contoh lingkungan dan waktu. Lawang Rasulullah saja kalau nanya sama orang yang pegel sama Mu'az waktu ngimamin baca panjang, ini orang pegel keluar, kata Mu'az munafik, sakit hati, dilaporin ke Rasul. Rasul nanya, emang apa sih yang kamu baca dalam sholat sampai nggak kuat sama bacaan Mu'az? Kata dia, saya orang baru masuk Islam, yang saya baca cuma tasbih, tahmid, tahlil dalam sholat. Berarti dia nggak baca Al-Fatihah kan? Dia belum bisa mungkin. Apa kata Rasul? Yang kau baca dengan yang Mu'az dan aku baca sama. Itu Rasul. Kalau kita kan baca apa? Gak bakal diterima begitu. Biarin, alhamdulillah. Yang penting dia mau pakai juga doa alhamdulillah. Nanti waktu lah yang bercerita. Takutnya orang jadi nggak suka karena banyak dikritik. Biarin dia pakai yang dicekek dulu, biarin. Dia pakai yang modelnya robek pundaknya, biarin itu kerudung, biarin. Dia pakai yang berlapis-lapis, dalam lain, luarnya lain, ujungnya lain gitu. Biarin. Alhamdulillah. Entah juga kalau udah capek dia pegel sendiri, mendingan pakai bergo yang sekali pakai gitu. Kita nggak membenarkan, cuma kita yakini proses dalam hidup gitu maksudnya ya. Karena orang kan butuh waktu ya. Tapi ya jangan kelamaan juga. Proses dari 3 tahun yang lalu butuh waktu nggak bisa habis. Ya. Di sini dikatakan bahwa istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, mintalah ampun sama Rabb kamu karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun gitu loh. Manfaatnya apa? Ayat ini mengatakan yursilis sama, maka Allah akan mengirimkan awan atau hujan, alaikum midrara, yakni hujan yang lebat. Ini menandakan kalau orang banyak istighfar, hujan pun turun gitu. Kenapa? Karena Allah sangat suka sama orang yang istighfar. Sama seperti perkataan sabda Rasul tentang Jibril, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah SAW, idza ahabballahu abdan nada Jibril. Ya, idza ahabballahu abdan nada Jibril. Acap kali Allah jatuh cinta sama seorang hamba, Jibril itu pasti berseru.
berseru pada penghuni langit, ayu ahlas sama', innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penghuni langit, Allah mencintai si fulan, tolong kalian semua pun cintai dia, karena Allah mencintai dia, maka cintai dia. Apa yang dia minta turutin. Wa yud'u lahul qabul fil ard. Kalau seluruh penghuni langit sudah cinta sama orang tersebut, Allah letakkan qabul di atas dunia untuknya. Qabul itu diterima. Sehingga ini orang di atas dunia, jalannya enak dipandang, tutur katanya layak dikonsumsi telinga, fatwanya dinanti manusia. Masya Allah. Dia bukan orang yang maksimal dalam kelebihannya, nah, cuma bagian dari kemaksimalan seseorang. Qabul, apapun layak untuk diterima oleh darinya. Ini karena Allah menyukainya. Tapi kalau Allah tidak menyukainya, setinggi apapun sekolah yang pernah dia duduki, sebanyak apapun titel yang dia miliki, jam terbang yang lama, innalillah, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam ucapan dan tingkah lakunya. Ini banyak terjadi. Padahal kalau bicara buku agama merek apa udah dia baca. Tafsir Masya Allah, majelis ulama rutin bukan tidak. Cuma innalillah, sombongnya melebihi sombongnya orang-orang yang layak sombong gitu. Rasulullah itu kalau boleh orang layak sombong, karena Allah muliakan dia, cuma beliau tidak sombong. Orang mana yang nggak tahu rumah Rasul? Sahabat mana? Orang Arab Badui mana yang nggak tahu rumah Rasulullah SAW? Kenapa? Karena kelembah lembutan beliau yang mengatakan dengan tegas, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Merendahnya Rasul. Kata Rasul, dan diakui oleh dunia, kalau boleh aku memilih kekasih, ku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Cuma kata Rasul. Tetapi sahabat kalian ini, beliau mengatasnamakan sahibukum hada, sahabat kalian. Padahal Nabi boleh dong ngomong, tapi Rasul kalian yang the best, bisa dong. Khalilullah yang terbaik, betul. Tapi mengatakanlah, walakin sahibukum hada, tetapi sahabat kalian ini. Nabi pengen diakui sebagai sahabat. Kenapa? Ana basarun mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Di mana aku akan berbuat salah. Orang-orang rumahku pun akan berbuat salah. Keturunanku pun akan berbuat salah, gitu loh. Ini menandakan saya manusia. Karena kalau orang itu nggak berbuat salah, bukan manusia. Saya sakit hati, Ustaz. Tinggal sakit hati mulu di bulan orang. 20 tahun saya sama dia, Ustaz. Pas tahun ke-21 saya disakitin, Ustaz. Sakit hati, wajar itu mah. Berarti nggak salah nikah sama dia. Saya pikir salah, enggak, berarti betul. Kalau sampai 21 tahun dia nggak berbuat salah, itu salah nikah berarti. Nikah sama malaikat ini berarti Rasul ini. Ini manusia, tempatnya salah dan dosa, sudah. Kalau Allah contohkan menjadi Ghafur Rahim, kenapa kita nggak gampang mengampunkan manusia? Bukankah Allah tegas mengatakan pada Rasulullah SAW, "Fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ini kan ayat-ayat yang menggambarkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum," hai Muhammad, kalau bukan karena rahmat Allah, kemuliaan Allah, lintalahum, kamu tidak akan pernah bisa lembut sama musuh kamu. Ya. Nabi sendiri hidup lahir ya, dalam keadaan udah nggak ada orang tuanya, dibesarkan tanpa ibu ayahnya. Hujatan, cacian, makian, masih saja mendoakan orang yang mencacinya, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Beliau mengatakan, "Ya Allah, kalau Abu Jahal, kalau Walid bin Mughirah memang tidak akan pernah bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu." Rasul masih mendoakan musuhnya. Kenapa? Karena musuhnya masih hidup.
masih bisa menjadi bagian dari kesempurnaan sesuatu. Mungkin Abu Jahal tidak masuk Islam, tapi kan anaknya Ibnu Abi Jahal seorang sahabat Rasulullah SAW. Mungkin Walid bin Mughirah menjadi penghuni neraka karena kejahatannya ke Rasul dan Islam. Tapi ketika dia masih hidup, Allah datangkan melaluinya Khalid bin Walid bin Mughirah. Betul? Ini orang masih hidup, masih bisa berubah. Ini contoh. Kita mau nyontoh siapa? Ini cuma beda pengajian, gak tegor-tegoran 2 tahun. Innalillah. Siapa gurunya? Kan muskilah. Sangat disayangkan sekali. Kalau Rasul contohkan, makanya tolong kalau nyontoh Rasul aja, jangan yang lain gitu loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Karena Muhammad, kalau kamu keras, kaku, enggak mau bergaul, lan faddu min haulik, orang kabur. Kalaupun orang datang ke majelismu karena nggak enak, gitu. Ya, ini kan muskilah ya. Di mana kelemahan rebutan? Makanya fa'fu anhum, maafin dia. Kata Allah ke Rasul, fa'fu anhum, gampang maafin orang. Wastaghfir lahum, atau mintakan ampun untuknya sama Allah. Kita lihat orang ini berbuat dosa, ya Allah berikan hidayah, itu lebih baik daripada kita benci. Kita benci perbuatannya, tapi orangnya jangan. Karena manusia masih bisa berubah. Oh, saya kesal sama dia, Ustaz. Masya Allah, betul-betul dia sama anaknya galak. Umar bin Khattab lebih galak sama anaknya dulu. Allah jadikan istana emas dari Allah buat Umar bin Khattab di surga. Masya Allah. Kenapa? Dia mau berubah. Dia mau berubah. Berarti mulia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wastawirhum fil amr, atau bermusyawarah. Ini orang yang kau anggap bodoh, ini manusia, panggil, ajak ngobrol. Jangan didiemin, jangan disuuzonin. Wa dzalikum zannukum alladzi dzanantum bi rabbikum. Prasangka burukmu itulah yang membuat semua makin buruk gitu loh. Lawang ayat mengatakan wasawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah, tanya apa maunya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Akan terjadi kalau kamu sudah bulat tekad. Li'anallahu yuhibbul mutawakkilin, karena Allah sangat menyukai orang yang bertawakal. Kenapa dia bertawakal? Karena dia kenal Allah. Makanya Allah muliakan dirinya. Bahwa hidup ini proses. Ya, berikan kesempatan orang untuk bisa berubah. Ada yang ketika mendengar sebuah kebaikan langsung berubah. Ada yang butuh seminggu dulu baru berubah. Ada yang komplain dulu baru berubah. Ada yang nyampein meninggal baru dia berubah. Ada yang begitu. Manusia butuh waktu untuk itu semua. Nah, kita perlu mencontoh. Ya, makanya diperintahkan kita beristighfar. Nah, contohnya ini, mereka yang beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, karena istighfar kamu Allah tiupkan hujan melalui awan tersebut. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian setelah lebat hujan turun, Allah membanyakan harta. Yumdidkum bi amwalikum, harta, wa banin, anak, wa yaj'al lakum jannat, diberikan kamu kebun-kebun yang banyak, wa yaj'al lakum anhara, diberikan sungai-sungai yang banyak. Ya memang kalau dipikir-pikir Pak ya, Bu, kita ini hampir sama lah, bentuk bayi itu hampir sama. Bayi, kita nggak bisa ngorder suara bayi sama Allah, sama suara bayi, nangisnya eyak-eyaknya sama, ukurannya kurang lebih, bentuknya hampir mirip. Mau orang mana kayak hampir mirip lah, masih kecil. Suaranya begitu. Takkan berubahnya kalau udah gede. Titipan Allah. Ada yang waktu lahir kecil, gedenya jangkung. Ada yang lahirnya gede, pas udah gede nggak gede-gede. Ada orang yang waktu lahir kurang gizi, udah gede malah over gizi gitu loh. Ada macam-macam lah bentuk manusia. Yang suaranya tadi suara polos tanpa gigi gitu ya, udah gede baru berubah.
Kenapa? Berubah gitu ya. Masih kecil mah sama. Berarti kesononya titipan. Kalau Allah bakal titipkan sesuatu, ya, buat sabab datangnya titipan. Karena orang bisa komplain, Ustaz. Kalau rezeki telah ditetapkan, pekerjaan telah ditentukan, ajal pun sudah dipastikan. Terus sampai sekarang kenapa saya miskin aja? Mana rezeki yang Allah tentukan gitu ya? Ya jawaban yang pertama, ya memang rezeki ini tidak datang karena kemaksiatan yang kau lakukan. Karena Rasul bersabda, inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang akan terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Atau memang jatah Allah sedikit untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin tangan kedua ketiga melalui anak-anaknya nanti. Masya Allah. Karena kan kita nggak pernah tahu, makanya kita nggak boleh banyak ngeluh. Ya, kita nggak boleh banyak mengeluh. Saya sering sampaikan, banyak orang yang mengeluh tentang anak perempuan, anak laki. Jangan. Aduh Ustaz, ya Allah ujian Ustaz. Kenapa sih nanti kalau ketemu aneh ngambil napas dari hidung, tinggal begitu mulu, pegel aja hidup. Kenapa? Anak Ustaz, anak kenapa anak? Baru lahir, ya alhamdulillah. Kenapa pegel? Perempuan lagi Ustaz, ya alhamdulillah. Masya Allah. Anak perempuan loh, Masya Allah. Sekarang kamu sehat, pegel sana pegel sini, sombong. Mana tahu nanti kalau udah tua kamu sakit. Ada punya anak perempuan, untung. Siapa yang bikinin teh manis kalau bukan anak perempuan, betul? Kita sakit, klangoneng gitu jelas. Abi mau minum apa, teh mau yang anget apa yang panas? Anak perempuan. Anak laki mah orang tua koyonya 4 masih ngetrek di mana tahu. Nggak jelas keberadaannya. Ya alhamdulillah, kita nggak pernah tahu, mungkin melalui anak inilah penjagaan buat kita nanti kan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang mau nyuapin, siapa yang mau nyekak muntah kita, cebokin siapa kalau bukan anak perempuan. Udah, syukurin alhamdulillah. Kalau saya kebalikannya Ustaz, baru lahir juga terus aduh laki lagi Ustaz, ya alhamdulillah. Enggak, saya kalau ngeliat temen tuh nyisirin anak perempuannya mainin poninya lucu, saya pengen mainin poni anak laki. Ya udah alhamdulillah punya anak laki banyak, alhamdulillah. Mana kita tahu kalau tua kita miskin habis pensiun nanti usaha gagal terus, betul? Yang ngasih kita duit siapa kalau bukan anak laki? Anak perempuan mah dibawa suaminya. Mau minta buat orang tua izin dulu, bagi dong buat suami gitu kan. Kalau laki malah udahlah, nggak ada masalah, maafi muskilah sudah. Mau laki mau perempuan terserah Allah. Yang penting belajar bersyukur, karena kadang-kadang melalui mereka anak-anak kita ada rezeki buat kita. Itu yang dimaksud. Terserah Allah. Kita mah cuma banyak istighfar aja. Ya kalau anak depan mata, awan yang jauh saja bisa bawa hujan buat kita kok. Kenapa anak nggak mau rezeki? Ya kita hanya banyak beristighfar sama Allah, itu yang pertama. Allah akan berikan kenikmatan yang banyak. Demi Allah, Allah akan berikan kenikmatan yang banyak. Yang kedua, pintu rezeki yang kedua yakni takwa. Kalau tadi istighfar, sekarang takwa. Kenapa takwa nomor 2 Ustaz? Iya, karena nggak mungkin orang bisa takwa tanpa istighfar. Contoh begini, contoh. Ini yang sering terjadi. Saya sering sampaikan di beberapa tempat ini. Banyak di antara kita ini sekarang jadi baik kalau dibanding kita dulu, gitu ya. Kalau kita dulu Mas dulu, ampun. Sekarang udah alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita yang sekarang terpandang kelihatan bertakwa ini cuma pindah keadaan, lingkungan, tempat kita pindah sehingga kita berubah. Tapi kita belum tentu pernah istighfar. Ibu, bapak ngalamin nggak pernah sholat berjamaah, atau jangan-jangan sholat diulur-ulur, kan dosa besar kan? Fawailul lil musalli. Sekarang sudah alhamdulillah. Cuma pernah gak beristighfar dari dosa yang dulu? Ibu sekarang alhamdulillah pakaiannya rapat, ya nggak membentuk tubuh, udah di pakaian penghuni surga, alhamdulillah. Cuma pernah gak minta ampun dulu waktu belum begini? Gitu. Ya itu dia Ustaz. Saya pikir begini aja sama juga istighfar. Enggak ya Pak.
Dari mana? Istighfar dulu, diajarin, minta ampun. Kita memohon ampun kepada Allah. Kecuali kalau dulu kita bukan Islam, kita orang kafir, lain cerita. Kan dulu kita Islam, cuma belum betul Islamnya, gitu kan? Sehingga sudah tahu hukum, cuma kita nggak pakai. Masalahnya itu. Coba, makanya dikatakan di sini dikedepankan istighfar baru takwa. Kalau kita orang Islam, ya, kita suruh anak berbuat baik, sementara dia banyak berbuat salah sama orang tuanya. Sampai kapanpun gak akan jadi baik kalau dia belum minta maaf sama orang tuanya. Ya, dia belum beristighfar sama Allah. Makanya sering ditekankan kalau anak kita mau ujian, besok pagi mau ujian, tolong malamnya jangan dipaksa belajar, malah jadi bingung nanti dia. Apalagi mau masuk ke ruang ujian masih baca aja, oh blank urusannya. Kelihatannya kayak sangha, nyureng aja, sejam gak ngisi, nyureng doang pegel dia. Tapi kalau ngerti teknik belajar, usahakan kalau besok mau ujian, malam istighfar, sholat tobat kalau ingat dosa, mohon ampun. Insya Allah pagi keluar semua amalannya. Ini kadang-kadang dibiarin anak refresh, besok mau ujian 24 jam depan TV. Jangan, dosa maksiat. Akhirnya apa? Ilmu yang pernah dia pelajari tidak keluar. Kenapa? Karena terhalang dari maksiatnya. Kita minta anak yang ibu minta anak yang soleh, lagi hamil, tapi bikin pegel suami dengan cara ngidam yang ampun-ampun gitu ya. Akhirnya ini lahir belum, suami udah nyeletuk. Aduh, ini anak lahir belum, kurang aja. Bapak pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti doa yang dikarang banyak orang yang mengunjungi pengantin, gitu ya. Ya nggak mungkin di rumah sakinah mawaddah warahmah kalau rezekinya nggak halal. Ya nggak mungkin. Coba datangkan sesuatu dengan sebab yang betul, karena rumusnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan datang dengan cara yang baik. Bagaimana kamu minta sebuah kebaikan dengan cara yang diharapkan? Nggak bakal bisa. Tolong istighfar dulu. Ya, kita minta nih anak, kamu mulai sekarang harus jadi anak yang benar. Tapi dipukul, salah. Suruh istighfar. Jadi kadang-kadang kan kita suka begitu, emosi dikedepankan. Anak berbuat salah, belum ketahuan salahnya, diinterogasi sampai dia ngaku. Karena terpaksa ngaku nih anak. Udah ngaku bukan dihargai pengakuannya, malah dicubit. Tuh kan. Anak dalam hatinya, kalau tahu nggak ngaku gini dah. Berarti besok dia akan berdusta dengan cara dusta yang lebih baik. Kalau sekarang masih ketahuan, ya akan datang nggak ketahuan nanti. Dalil takwa itu apa? Ya masyhur. Surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ini sering ayat ini dikabarkan proses. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Perhatikan, yattaqillah sama yaj'al, dua-duanya mudhari'. Ya ini perkataan yang sedang terjadi dari zaman Rasul sampai zaman sekarang, bulan Mei 2013, di penghujung bulan Mei. Sama, pokoknya mayatakillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kontan Allah berikan makhrajan, solusi, jalan keluar. Yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar, solusi. Tapi ingat, solusi ini bukan kesuksesan, cuma kemudahan. Karena banyak orang yang punya makhraj tapi nggak bisa mengeluarkan huruf. Banyak orang yang punya pekerjaan nggak bisa dapat yang halal. Perusahaannya halal, kerjaannya halal, cuma cara kerjanya haram. Apa? Korupsi waktu maupun materi. Cara kerjanya mengulur waktu, sholat, fawailul lil musallin. Cara kerjanya terlalu kerja, hobi kerja sampai workaholic, sibuk kerjanya, gitu ya. Sampai-sampai lupa silaturahmi. Orang tua panjang mata nunggu dia datang, Masya Allah. Atau sahabat-sahabatnya, padahal Nabi kasih rumus,
Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, sambung silaturahmi. Betul. Ini saking sibuknya sampai lupa nyambung silaturahmi. Rugi. Oh, kerugian yang nyata. Rugi, wallahi rugi. Ayat ini mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Pokoknya kalau kamu bertakwa, Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tapi yarzuq diberikan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga. Makhrajnya belum tentu menjadi penyebab rezekinya. Itu. Boleh jadi dia dagang tapi rezeki dari yang lain. Allahu a'lam. Boleh jadi dia tungguin toko dari pagi sampai sore mengong aja. Aduh, nggak ada yang beli dah. Pas tutup rolling door baru Afwan, saya pesen sekalian. Ternyata nggak perlu punya toko, datang rezeki. Contohnya ini, datang rezeki. Ya masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang nggak pernah tahu rezeki dari mana, betul? Ini bahan ini Allah berikan. Hukum sebab akibat. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhrajan, yaj'al lahu makhrajan, diberikan solusi sekarang. Ada aja yang nolong, tapi rezeki wallahu a'lam. Nah, kalau kamu sudah pahami, kamu bertakwa, kamu tahu rezeki dari mana aja, perhatiin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sebenarnya kembang itu takwa, tawakal. Berarti orang yang menjadi ulil albab, mau berpikir tentang takdir Allah, dia akan tawakal. Oh iya, betul juga. Ternyata kalau saya ini berbaik jadi orang baik, ada aja yang nolong. Tapi rezeki ya harus ada usaha. Oh betul, ternyata ini urusan Allah, bukan urusan kita. Ketika banyak orang takut punya anak banyak karena penghasilan yang sedikit, ini kan disalahkan dalam agama. Padahal ya kadang-kadang betul juga. Karena salah lagi orang-orang laki berprinsip banyak anak banyak rezeki tapi gak usaha, ya salah. Ya orang harus usaha. Nanti usahanya itu yang Allah tambah dengan rezeki bersama adanya anak, gitu ya. Ya buat orang yang mungkin berkata, Ustaz, saya nggak berani punya anak lebih dari 4 karena kalau gaji nggak di atas 5 juta nggak bakal saya berani. Kok ngomong begitu? Ya logika aja, Ustaz. Satu anak 50.000 sehari, jajan, makan, ongkos. Kalau 4 anak kan 200, sebulan 6 juta. Gaji 5 juta tekor. Oh betul juga. Betul, nggak salah ini. Cuma kadang-kadang nggak masuk akal ini. Ada Pak Tani yang dia juga guru, gaji sebulan nggak pernah sampai 2 juta. Anaknya 6 jadi semua. Bingung ini orang. Masa sih, terus tuh anak makan apa? Nasi sama. Sekolahnya ya biasa, sekolah berangkat pagi pulang sore. Bayarannya ini masalahnya. Bapaknya nggak nyanggup, cuma tuh orang dibikin pinter sama Allah, semua beasiswa. Padahal kalau panggil dokter ahli gizi, periksa makanan nih anak yang di kampung sana yang nggak pernah makan enak. Ya Allah, nasi sementung, garam diaur, bawang goreng. Pojokan mana ini gizinya? Nggak ada di piring tersebut. Ya. Jadi istilahnya 4 sehat 5 apa ada aja yang dimakan pokoknya. Kalau kita kan 4 sehat 5 ajib, anak kita ya enak-enak makannya. Tapi masih aja nggak paham-paham. Gurunya begalapan telepon mulu gurunya. Dikasih makan apa sih, anak nggak paham-paham. Oh makanannya sih udahlah, nggak bisa diragukan ya. Itu yang susah itu tidurnya, ya Allah. Apa kalau orang Betawi bilang pating telek-tek malam itu tidur lu kayak pepes di mananya. Anak kita, nyamuk juga malu masuk ke kamarnya. Kata nyamuk, udah capek terbang, dingin, enggak, udahlah, antar jemputnya lain, vitaminnya lain, nggak layak bodoh nih anak. Cuma kenyataannya, ya ayahnya pun malu mengambil rapotnya. Alasannya simpel, aku nggak suka warna merah.
Ini kan muskilah, mana makanan yang menyehatkan? Tidak ada. Mana hidupnya yang sehat? Tidak ada. Tidak ada kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan milik tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Kalau Allah memuliakan sesuatu itu terserah Allah, menghinakannya pun sama. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Sebaliknya, kalau Allah sudah hinakan sesuatu, enggak ada yang bisa memuliakannya. Ini jangan kita lupa nih. Ya, rezeki urusan Allah. Makanya dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang diberikan banyak solusi oleh Allah. Makanya buat manusia mengerti kemuliaan, Allah muliakan. Baru kemudian yang ketiga, bertawakal pada Allah. Jadi istighfar, takwa ya tawakal. Tawakal. Benar-benar dia apa sih istilahnya? Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu itu ada itu. Mungkin sering kita dengar bahwa kalau kita tawakal dengan tawakal yang betul, haqqa tawakkulihi kata Rasul, sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu itu ada. Persis diberikan rezeki bak burung yang terbang pagi kosong perutnya, balik sore penuh perutnya. Suruh bukan berarti kita harus mirip sama burung, bukan begitu maknanya. Lihat burung, aduh kita kalau jadi burung capek Pak Bu, capek. Kita jadi burung capek, terbang terus. Nggak ada burung jalan, burung lompat, capek lompat. Udah gitu rezeki sempit lagi, yang dimakan dua jenis, biji sama ulet, betul? Nggak ada burung makan somai gitu ya. Burung makan bakpao, burung mesen martabak manis, nggak ada. Sempit lah, burung sempit lah. Kita repot jadi burung tuh bingung di mana lagi nyari biji sama ulat, nggak ketemu. Tapi burung yang sulit, kemampuan yang sedikit, rezekinya dijamin. Kenapa kita yang serba mampu, rezekinya apa aja, kok sulit? Gitu. Karena ada yang salah. Buat manusia, ini yang halal itu lebih banyak ketimbang yang haram loh. Hukum makanan apa? Seluruh makanan halal kecuali bangkai, daging babi, ya, binatang buas, itu aja. Selainnya halal, udah. Berarti kan sedikit haramnya kan. Minuman minum semua kecuali khamr, ya, kecuali air mineral boleh nyolong, jangan halal. Artinya lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Cuma pun dia nggak bisa untuk mengambil keuntungannya, ya karena memang bukan dia yang disalahkan, memang dia nggak mengerti kemuliaan. Masya Allah, Allah berikan kemuliaan asal dia tawakal. Kenapa? Karena orang yang bertawakal itu kan orang yang kenal Allah. Li'annallaha yuhibbul mutawakkilin tadi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kalian sudah bulat tekad, matang ilmu, tawakal. Allah menyukai orang yang tawakal. Tapi tawakal itu bukan asal ngomong tawakal. Tawakal ya ada sababnya. Azamta, bulat tekad, berilmu. Saya sudah berusaha Ustaz dengan cara yang betul, baik, nanya dulu kok sama orang yang berilmu. Sisanya saya tawakal ya, terserah Allah. Ini sudah namanya tawakal yang betul. Karena tawakal ya sama pasrah tuh beda tipis. Orang ini pasrah, tapi dia kenal Allah, namanya tawakal. Tapi orang ini tawakal, dia nggak kenal Allah, pasrah namanya. Ya. Jadi kita kalau mau ngedidik ini, ya betul-betul mengedepankan ilmu. Dilalah nanti dia mengamalkan sebuah perbuatan, landasannya kuat, tawakalnya pun jadi. Betul-betul innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang yang bertawakal. Kalau Allah sudah cinta, ya Allah, tidak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Ya. Kalau Allah sudah cinta, semuanya mungkin. Jangankan yang berat, yang ringan pun Allah rasakan nikmat. Masya Allah. Contohnya siapa? Tawakalnya Ibrahim alaihissalam tuh. Yang Nabi Ibrahim tahu pokoknya
suruh hancurin patung, gitu kan? Kan yang menggerakkan tangan Ibrahim siapa? Nabi Muhammad sallallahu Allah tabaraka wa taala yang menggerakkan Allah. Dipotong itu kepala berhala. Resikonya apa? Marah yang punya berhala. Diapain? Ditangkap. Ibrahim juga tahu resikonya ditangkap. Cuma dia yakin penangkapannya ini nggak membahayakan dirinya. Kan dibakar, Ustaz. Hatta dibakar. Apa yang membakar? Api. Siapa yang nyiptain api? Allah. Allah berfirman pada api, surat Al-Anbiya itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan. Ya nggak mungkin. Hei api, jadilah engkau dingin. Nggak mungkin tuh api bisa dingin. Logika manusia mana yang bisa api bisa dingin? Nggak ada. Udah itu nggak tanggung-tanggung. Bardan wasalaman, dingin, selamatkan Ibrahim. Allah Akbar. Di mana-mana yang namanya api kecil itu jadi teman, besar jadi lawan. Kalau kecil jadi bakar lilin, bakar lampu buat nyalain ini, sumbu lampu, kita masak. Kalau besar jadi lawan. Tapi kalau Allah yang mengatakan, api dingin, selamatkan Ibrahim, mungkin. Ya apalagi masalah tadi, masalah mengeluh, ya Allah Ustaz, anak saya sih nggak bakal pinter Ustaz, makanannya Ustaz. Ngomong sama yang anak yang nggak pinter tapi kaya juga, pegel juga dia. Sampai ngoleksi merek vitamin. Telur hari kalau dibuka sampai kayak apotik. Obat apa semuanya ada. Herbal begitu juga. Nggak boleh dapat info beli, tetap aja nggak ada perubahan. Betul nggak? Kenapa? Karena yang membuat pandai itu Allah. Tapi usaha wajib. Ya, usaha wajib. Ya kamu usaha aja dulu semampu kamu, itulah kemuliaan yang kamu dapatkan. Ya, tapi kalau kita mampu malah kita belaga nggak mampu, ini yang bahaya. Kita punya uang, anak minta daging, kasih daging yang mahal. Punya uang. Kenapa? Karena kalau dagingnya nggak mahal penyakit buat anak. Kalau buat orang punya uang. Tapi kalau buat orang yang nggak punya uang, jangan ngayal daging mahal, beli aja tetelan gitu loh. Tapi tetelan juga menyehatkan karena mampunya itu. Mau bilang apa? Kurma ini mau puasa ya dari sekarang, masya Allah. Kita jangan dadakan jadi mahal. Ayo kumpulin kurma, yuk kita adakan pembagian kurma orang-orang miskin. Nanti saya pribadi yang terjun langsung pedalaman-pedalaman yang mau nimbrung boleh ya dari sekarang persiapan. Saya paling seneng tuh kalau kita kasih kurma yang bagusan dikit. Jangan yang bagus di rumah, yang jelek kasih orang. Jangan. Kalau kita makan sampai enak, bayangin orang kalau makan juga enak. Padahal kalau bicara puasa, bagusan tuh orang yang makan kurma nggak enak ketimbang kita, betul? Dia makan kurmanya nggak enak, ngajinya terus. Kalau kita kan seminggu pertama, kan? Sampai kalau ngaji apa istilahnya? Kalau 2 lembar buka belakang, ya Allah masih lembar. Lucu obrolan orang-orang kampung yang kita kasih korma enakan tuh. Ya Allah kemarin kormanya masya Allah enak banget tuh. Batangnya masih saya simpen loh. Batangnya disimpan. Ya karena mereka jarang makan korma enak. Nah kasih yang enak. Doanya masya Allah. Doanya masya Allah. Jadi ini betul-betul dia paham kemuliaan. Ya, dia paham kemuliaan. Apa yang dia rasakan nikmat dia berikan pada orang lain. Ya, mungkin kalau buat dia nggak manfaat, buat orang lain manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa aja yang kira-kira layak dibantu, diberikan buat orang, berikan. Mungkin buat kita nggak manfaat, buat orang lain bermanfaat. Kenapa? Karena kadang-kadang melalui orang lain lah rezeki kita. Begitu pula sebaliknya, melalui kita lah rezeki orang lain. Jadi hidup ini tawakal. Orang jatuh dari motor berdarah, kakinya sakit, ya udah alhamdulillah udah jatuh, jangan salahin tempat. Apalagi sampai tempat jatuhnya diambil tanahnya buat berkah, jangan. Ya orang udah jatuh mau bilang apa? Alhamdulillah ya masih Allah kasih selamat. Ini kalau kita nggak jatuh nggak berdarah, pabrik betadin tutup, betul? Siapa yang beli betadin kalau bukan yang jatuh? Ya, kalau kita nggak sampai parah-parah amat juga kesian dokter siapa yang gaji? Udahlah husnuzon sama Allah. Tapi yang paling baik cegah.
Mencegah itu lebih baik ketimbang mengobati, itu bahasa Islam. Tapi kalau sudah terjadi, ya sabar, ya syukur, itu doang kuncinya. Jangan dikeluhkan. Ya apapun sudah alhamdulillah fi kulli hal. Ya, dia betul-betul merasakan tawakal yang indah. Makanya surat At-Tolak ayat 3 tuh kalau dibaca sampai habis tuh, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Innallaha balighu amrihi, bahwa Allah ini akan menyampaikan atau menentukan ketentuannya gitu loh. Balighu amri, semua yang diperintahkan pasti sampai gitu ya. Kemudian qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, tetapi Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan ukurannya, beda-beda ukurannya. Ya kita jangan pengen sama orang, belum tentu. Itu orang, kita yang belum tentu, jangan latah. Orang bisnis apa kita niru bisnis, belum tentu. Rezeki beda-beda. Makanya jangan gampang iri, belajar senang sama keberhasilan orang lain. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan melalui rezeki dia ini kebagian rezeki kita usaha apalah nanti gitu lah. Ya, nggak harus taklid, nggak harus taklid, tapi kita benar-benar berilmu tentang sesuatu tersebut, tawakalnya benar. Yang keempat, ya, pintu rezeki yang keempat, beribadah kepada Allah sepenuhnya. Amalia. Kalau tadi istighfar, kemudian dia bertakwa, dia bertawakal, ini kita bicara ibadah kepada Allah sepenuhnya. Yang di dalamnya ini ada arahan untuk menjadi orang yang beriman dan ihsan gitu. Ya karena ibadah ini kan jam terbang. Ujian-ujian yang kita rasakan ini jangan membuat kita komplain sama Allah. Kalau perlu bikin kita menjadi dekat dengan Allah. Antahsya qulubukum li dzikrillah. Bikin ujian tersebut membuat kita khusyuk untuk ingat Allah. Makanya banyak orang yang baik hatinya, bagus agamanya, kalau diuji itu yang ada ya Allah gitu ya. Kita kalau belum diuji, belum fase doa kita. Diuji khusyuk kita. Ibadah sama, disuruh rutinkan ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kalau perlu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu gitu. Ini orang Masya Allah. Ini orang Masya Allah, diberikan kemuliaan yang banyak. Apa kata dalam sebuah riwayat lain dikatakan tafarruq li ibadati. Tafarruq li ibadati itu artinya tafarruq faraq. Ini isi yang kosong. Tafarruq maksimalkan ibadah kepada Allah. Tafarruq li ibadati, isi sesuatu yang kurang dengan ibadah. Contoh, salat wajib kayak kurang bagus bacaannya, tambah qobliyah ba'diyah gitu. Puasa Ramadan kayak kurang bagus, Yaumul Bid, Daud, Senin Kemis, puasa kalau mampu. Zakat setiap tahun yang kita keluarkan kayaknya kurang afdal. Ya, infak, sedekah. Nggak harus dengan harta juga. At-tabassum fi wajhikal mumbasid, walaupun sedekah senyum, sedekah. Ya berbuat baik. Nggak mampu dengan materi, dengan tenaga, atau paling tidak berhusnuzon sama orang, itu pun sedekah. Karena setiap kebaikan yang kita sangkakan ke orang ya, yang masih hidup, ini merupakan doa ya. Dan doa tersebut kalau baik, 70 malaikat mengaminkan untuk kita. 70 malaikat mengaminkan untuk kita. Kecuali kalau doa kita nggak baik, buruklah untuk kita. Udahlah doain saja. Orang masih hidup masih bisa berubah. Makanya nyontoh Nabi tadi, hatta sama musuhnya Nabi mendoakan. Ya Allah, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkan Rasul. Kalau kita kan nyontoh orang-orang tertentu kan, udah nggak usah kenal, begitu bahasanya. Ya kita nggak pernah tahu hidayah terserah Allah. Ya. Tabarruk li ibadati. Dari sananya apa Ustaz?
ya, yakni perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Az-Zariyat 56 gitu ya. Ada di surat Qaf ayat 32. Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib." Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kata Allah, ini yang kujanjikan buat orang-orang yang selalu beribadah kepadaku. Awabin hafiz, orang yang pegang komitmen sama Allah. Awabin hafiz. Jadi ada janji Allah buat orang yang memang senang ibadah, gampang maafin orang gitu ya, senang ngasih ketimbang dikasih gitu ya. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini orang mulia. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ada yang Allah janjikan buat orang-orang yang seperti ini. Siapa mereka? Man khasyya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Di situ surat Qaf ayat 33-nya ya. Man khasyya rahmana bil ghaib. Mereka orang yang takut dengan rahmannya Allah yang gaib. Jadi orang ini mulia, takut dengan rahmannya Allah. Jangankan yang terbentuk, harta, anak, benda kita miliki gitu ya. Yang gak kelihatan saja kayak sehat, nikmat kan gak kesehatan, dia syukuri. Masa muda, masa tua, itu semua nikmat. Mana bisa orang ngelihat apa nikmat, ya gak bisa. Mana bisa orang ngelihat sehat, ya gak bisa. Cuma dia merasakan itu semua. Maka kalau dia merasakannya, dia maksimalkan untuk bisa berbuat kebaikan. Amin. Man khasyya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Tapi kalimatnya khasyya rahmannya ini lampau. Bukan yakhsha, bukan yakhsha Allah, tapi khasyya rahman. Kalau yakhsha kan baru berlangsung. Tapi kalau khasyya rahman ini dari dulu dia sudah takut sama rahmannya Allah gitu. Ini orang ibadahnya punya jam terbang. Allah muliakan hidupnya. Khasyya rahmana bil ghaib. Ya, yang kelima, kita kalau pengen digampangkan rezeki, pintu yang kelimanya adalah ya, pintu yang kelimanya yakni melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Ada dalilnya. Jadi kita biasakan kalau udah haji, pernah haji, jangan eman buat umroh. Atau mau haji lagi juga boleh ya, karena pahalanya. Atau kita hajikan orang lain juga boleh ya. Apalagi sampai orang alim yang belum sempat umroh haji, kita umrohin, kita hajiin. Itu pahalanya buat kitanya, Masya Allah ya. Sama orang yang mungkin merasa sedikit pahala. Ketika dia bertanya, Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Tanya apa Bu, Pak? Begini Ustaz, kita mau perjalanan jauh, mau pergi, nungguin azan lama, takut terlambat. Akhirnya azan, ya alhamdulillah azan. Terus azan belum selesai, boleh gak kita sholat? Sering gak? Karena anak sudah begitu. Boleh gak Ustaz? Oh ya boleh. Azan langsung sholat boleh. Cuma sayang aja kalau gak dijawab. Oh kenapa Ustaz? Pahala menjawab azan itu besar, sebesar pahalanya muazin. Apa pahala muazin? Sejauh suaranya. Yang punya rezeki mikir, mic. Berapa banyak di kampung sana mic yang gak bagus? Berapa sih harga mic? Maka dia kumpulkan uang, dia belikan mic, taruh di surau-surau, di masjid-masjid di kampung sana. Yang kalau azan berbunyi, suara makin jauh. Makin banyak orang yang datang, makin banyak orang yang dengar, makin banyak orang yang menjawab azan. Bayangkan pahala orang yang ngasih mic. Habis ini tukang mic laku. Ini cuma contoh saja ya. Berapa sih mic? Ya Allah, gitu ya. Coba di kampung kita banyak musola-musola. Kita jangan cuma dakwahin mentang-mentang udah syar'i, tiap ketemu orang kampung di kampung kita, kalau Allah, kalau Rasul. Ntar dulu itu mah gampang.
kasih dulu hadiah. Ini ngasih belum udah kola Rasul. Sama anak orang tua begitu, ngejajanin orang tua boro-boro. Ya Allah, orang tua sampai panjang mata minta dibeliin, nggak dibeliin. Tapi tiap datang berantem gara-gara kola Allah sama kola Rasul. Sampai orang tua SMS teman saya, pegel sama anak satu. Saya diomelin mulu, sama apa diomelin bu? Sama kola Allah dan kola Rasul. Ya berarti bagus. Cuma saya heran cara memberitahunya itu loh, kita jadi nggak suka. Iya kenapa? Karena nggak ada hubungan. Tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Coba bikin orang senang dulu, baru ngomong, gitu kan? Ini orang belum senang udah ngomong, ya tambah nggak senang, tambah jauh. Ini ada uslub dakwah lah dalam hal ini ya. Lanjutkan. Kamu sudah zakat, sudah infak, sedekah. Dalilnya apa sih Ustaz? Riwayat dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqr, wadh-dhunuba kama yanfi al-kir khabath al-hadis, wadh-dhahabi wal-fiddah, wa laysa lil-hajjah al-mabrurah sawabun ilal jannah." Ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dikatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti haji dengan umrah. Yang udah haji umrah rutinkan. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunuba kama yanfiyal kir khabasal hadis. Yani karena haji dan umrah itu menghilangkan dosa seperti halnya sesuatu yang menghilangkan karat pada besi gitu. Seperti sesuatu yang menghilangkan karat pada besi. Wal fiddah dan perak. Masya Allah. Ini kemuliaan. Diumpamakan bara api yang menghilangkan karat pada besi dan perak. Berarti dosa yang kadang-kadang kita berasa atau kita nggak berasa hilang dengan haji dan umrah yang kita lakukan. Ya karena kita kan manusia pasti berbuat salah dan dosa. Makanya Allah inginkan kita mulia dengan ibadah yang kita lakukan. Salah satunya umrah dan haji. Fa innahuma yanfiyanil faqr wad-dhunub. Bahwa sesungguhnya haji dan umrah ini betul-betul menghilangkan memberikan manfaat, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Berarti orang kalau sering umrah malah jauh dari fakir, kemiskinan, kesengsaraan lah. Fakir itu kesengsaraan. Yang keenam, pintu rizki yang keenam, yakni silaturahmi. Silaturahim. Karena kadang-kadang ulama membedakan antara silaturahmi dengan silaturahim. Ya. Rahimayarhamu, silaturahim itu kadang-kadang kita buat sama orang yang kita belum kenal. Silaturahim. Tapi kalau silaturahmi, menyambung rahmat, kadang-kadang sama yang sudah kita kenal aja. Sama saudara putus hubungan, kasih hadiah, namanya silaturahmi. Tapi kalau sama yang belum kenal mengucap salam, silaturahim. Ya walaupun sebentar sambil mirip, tapi yang di sini silaturahim. yakni membuat hubungan dengan orang yang kita belum kenal. Ya, ini pun merupakan pintu rezeki. Berdalilkan hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man sarrahu ayyusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasrahimahu. Orang yang pengen dibanyakin rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, suruh sambung silaturahim. Falyasil rahimahu.
hendaklah menyambung tali silaturahim. Betul-betul dia merasakan kemuliaan dengan silaturahim. Ya terserah majelis taklim atau kita punya usaha pegawai, temui keluarga pegawai, atau orang tua kita meninggal, silaturahmi sama teman-teman orang tua kita. Oh masya Allah, itu kan bentuk adab etika ihtiram sama orang tua yang sudah meninggal ya. Kita ngelihat orang miskin jangan cuma dipanggil ke rumah, datengin rumahnya gitu. Karena da'bus solihin, kebiasaan orang-orang soleh dari zaman Rasul itu cenderung sahabat itu datang ke rumah orang miskin, bukan manggil orang miskin ke rumahnya. Semua sahabat rata-rata begitu, dia langsung datang ke rumah orang miskin sehingga kebutuhannya sampai. Tapi kalau diundang dipanggil, pintu maksiat. Ya urusannya banyak, setelah untuk korupsi deh urusannya. Akhirnya nyuruh orang beli makanan, orang miskin mau datang, yang disuruh korupsi. Ya, minta dibuatkan makanan buat tamu orang-orang miskin. Siapa tamunya? Si bulan-bulan. Alah, dia mah nggak perlu enak-enak, bumbu dikurangin. Alah, maksiat sudah. Tapi kalau kita datang langsung ke mereka, oh beda bobotnya, lain rasanya. Syukur pun nampak dalam kehidupan kita. Kenapa? Mampu kita memberi, dan kita pandang orang yang diberi. Ekspresi muka orang yang diberi, bersyukur, Allahu Akbar. Betul-betul menggetarkan hati. Paling tidak memuliakan diri kita, tergolong orang yang mau memberi. Tak terasa kita muliakan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada yang hukum sebab akibat. Masya Allah, silaturahim. Tapi ingat, silaturahim ini nggak boleh sama orang yang nggak beriman. Tidak boleh kita sama orang-orang yang bermaksiat. Ada contohnya tuh, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum aw tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini Allah berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita kalau mau nyambung silaturahmi sama orang baik, kecuali sama orang yang nggak baik, lihat manfaatnya. Mudah-mudahan melalui kita kebaikan buat dia. Karena silaturahim ini dikhususkan hanya untuk orang-orang Islam. Ya, bukan untuk orang kafir, karena mukadimahnya pasti assalamualaikum. Kalau kita sama orang kafir nggak bisa assalamualaikum. Ya. Jadi dilihat maslahatnya. Kalau memang bisa didakwahi dan kemaslahatannya ini baik, maka sambung silaturahmi, dakwahkan dia baik. Tapi kalau tidak, jangan paksakan sebuah hal yang nggak baik. Wallahu a'lam. Tidak akan pernah bisa. Yang ketujuh, biasakan berinfak di jalan Allah. Biasakan berinfak di jalan Allah. Surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Allah berfirman, Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah yang bakal menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu.
Jadi nggak perlu takut, apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Gitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Infakkan yang kau miliki, yang sudah nggak kepake, kasih. Ngapain dipenuhin lemari sampai 3 lemari itu baju, ya Allah? Turunin, kasih orang. Insya Allah manfaat. Daripada nyenengin tikus lemari, mendingan kasih orang. Insya Allah mungkin ada orang yang pengen syar'i, nggak punya uang, terpaksa dia nggak syar'i. Kita yang nutupin kekurangannya. Kata Rasulullah, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi kekurangan orang beriman, Allah tutupi kekurangannya nanti. Kita nyaman menggunakan kerudung, yang berikan orang lain kerudung. Kita rasakan nikmatnya makanan yang kita punya. Cobalah berbagi, orang juga pengen punya rasa nikmat, khususnya orang tua. Kalau kita rasakan yang empuk enak, orang tua bawain. Jadi ada rasa iba, kepedulian yang tinggi buat sesama. Ini orang Masya Allah. Ya, dia rasakan kemuliaan. Kalau dia aja senang dihibur, ya hibur orang. Kalau dia aja senang dikasih, ya kasih orang gitu loh. Jadi apapun yang kau rasakan nikmat, ya berbagilah. Atau paling enggak jadilah kita bagian dari kenikmatan. Ya, kan kita bukan sebuah bentuk kesempurnaan. Kadang kita cuma bagian dari kesempurnaan. Masya Allah. Dia berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kenapa? Karena Allah ini sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan muliakan. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Yang biasanya memberikan kesulitan itu setan. Surat Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, As-syaitan ya'idukumul faqr. Surat Al-Baqarah ayat 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un 'alim. As-syaitan ya'idukumul faqr. Ketahuilah, cuma setan ini yang membuat kalian fakir. Jadi lebih hina dari miskin. Ya, betul-betul kerdil, fakir, nggak mau usaha, pengennya ditolong aja. Ini kerjaan setan. Senangnya dibantu, senangnya disumbang, gitu ya. Nggak pernah berpikir membantu dan menyumbang. Senangnya sama Ramadan. Udah bayangin Ramadan, Masya Allah enak nih. Sedekah orang nih, zakat fitrah, zakat hadallah. Ya Allah ya Karim. Tidak ada kemuliaannya orang yang seperti ini. Ini orang bangga fakir. Harusnya dia berusaha, berapapun hasilnya, syukuri. Karena yang kecil itulah yang membuat dia besar. Jadi setan yang bikin dia seperti ini, membuat kalian berbuat kejidan bukan karena keadilan jiwa kalian. Kata Rasul seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang ke-8, pintu yang rezeki yang ke-8, yakni kalau kita pengen dapat rezeki, ada pintu yang ke-8, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Memberi nafkah buat orang yang menuntut ilmu syar'i. Bantu pesantren, bantu saudara kita yang miskin. Lihat anak-anak pintar yang gak punya biaya, sekolahin. Masya Allah, banyaklah kebaikan. Jadi memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Ada sebuah hujah dalil dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda dari Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kana aqwal ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif, fashaka al-muhtarifu akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi. Kata Anas bin Malik, dulu ada
datang ke Rasulullah. Salah seorang dari keduanya ini mendatangi Nabi, dan saudaranya yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu ke Rasul, ya Rasulullah, saya nggak sempat datang ke kamu karena saya kerja. Jadi rezeki buat saudara saya nggak sempat ngaji, Ustaz. Cuma saya kerja, tapi insya Allah saya akan bantu pengajian ini buat kemaslahatan pengajian, ya minuman, ya makanan, ya apa. Kasusnya begitu zaman Rasul. Saya nggak bisa datang ke kamu ya Rasulullah, ke majelis kamu. Cuma saya kerja, saya membiayai saudara saya buat datang ke majelis kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana? La'alakan terus aku bi. Semoga yang kau lakukan ini Allah akan jadikan penyebab kau banyak rezeki. Jadi di kita ini kalau pengajian jangan kayak firqah, orang nggak datang dikasak kusukin, jangan. Udah dia nggak datang, mungkin dia nggak sempat husnuzon, sudah. Dia datang alhamdulillah, dia nggak datang pun masya Allah gitu. Karena kalau firqah Islam, firqah tertentu dalam Islam itu kelompok-kelompok yang sesat, kalau dia nggak ikut dikasak kusukin, ditegur, ini kayak lah keras. Orang mau datang ahlan wa sahlan, nggak mau juga nggak apa-apa. Allah Ghafur Rahim. Karena menuntut ilmu ini hidayah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Buat orang yang beriman, yahdi qalbah, Allah berikan hidayah pada hatinya. Jika kalau iman lagi turun, mungkin dia nggak datang, ya udah doain. Bikin gimana caranya supaya dia datang. Jangan dikasak kusukin, jangan diomongin. Gimana caranya disettingnya akan datang, bisa jalan bareng sama dia atau bagaimana lah. Khalas, jangan hakimi orang. Bahkan jadilah bagian dari kesempurnaan orang lain, supaya dia bisa meyakini tentang kemuliaan tadi. Beri nafkah pada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i, agama. Lihat-lihat pesantren-pesantren, bantu. Kan yang sholatnya bagus siapa? Orang-orang di pesantren, bagusin tempat sholatnya. Ini mau Ramadan, mereka hatam Quran sebulan, taraweh. Karpetnya udah gak bagus, kasih. Kamar mandinya mungkin sudah pada bocor, lihat, buat menampung air wudhu. Takut banyak orang tua yang ikut taraweh. Oh iya, berarti tempat wudhunya harus ada tempat duduknya, dibikinkan. Ya Allah, pahala. Atau paling enggak beginilah, kalau memang takut ngeluarin duit, yang punya uang di bank-bank konvensional atau ditaruh di deposito konvensional, ambil bunganya, kasih, suruh bagusin aspal jalan umum, buat orang gampang ke masjid, gampang kemana, lebih baik. Ada pahalanya. Ini musim udah nggak beraturan, angin puting beliung. Sampai semalam beberapa orang dapat melaporkan ke saya, berapa banyak orang-orang di daerah Jawa Barat, Bogor, Jasinga sana yang terkena angin puting beliung sehingga atap rumahnya terbang. Musim hujan, anaknya ini bukunya basah karena nggak punya atap. Berapa sih nilainya paling? Ayo bantu mereka. Banyak anak-anak pandai di balik tembok rumah tersebut yang bisa jadi baik karena ada genting yang bisa menjaga punya. Masya Allah, banyak. Manfaatnya dari mana? Survei. Biasakan temui orang, jangan cuma nunggu ditemui semua orang. Itu lebih baik. Karena Allah jamin kemuliaan. La'alaka tursaqubi. Semoga Allah diberikan rezeki. Yang dagang makanan basah, jangan takut susah. Sebelum sore takut basi, tambahin orang beli, tambahin. Biar pulang kosong sekalian. Enggak jadi miskin. Yang dagang baju, dagang pakaian, ada orang yang nawar, pengen beli, cuma memang uangnya nggak ada, cuma segini. Ya udah, kasih. Betul-betul susah ya, jangan bilang susah. Iya, masya Allah. Yang dagang kambing, ini ada orang miskin baru lahiran, mau akikah, nggak punya duit, uangnya kurang dikit, potongin deh ya Allah, potongin ya Allah. Nggak jadi miskin, bantu orang nggak jadi miskin gitu. Masya Allah, Subhanallah. Jadi orang-orang yang berilmu nggak pandai nyari uang,
Mau ngajar susah, mau ini susah, masih pakai sepeda suntung. Banyak guru-guru di pedalaman Lombok, di Lampung sana, di daerah Kalimantan sana. Ya Allah ya Karim, berapa sih nilai motor ya? Atau mungkin ajarkan mereka cara kredit, cashkan, biar mereka cicil uang Anda kembali. Cicilan mereka dapat, karena mungkin mereka nggak makan konvensional, sehingga mereka ngajar gampang ke sekolah-sekolah kemana. Bas-bas banyak pahala. Saya salut sama ahlul bid'ah. Ya salutnya ini kok mereka bisa seperti itu ya. Itu ada di Tangerang sana 2 tahun yang lalu di Tangerang sana. Itu ada salah seorang ustadz yang bid'ah mengajak untuk mengadakan peringatan Maulid. Setelah acara dia bilang, siapa yang mau membantu acara kita? Ada yang datang kasih kunci langsung. Mobil Innova platnya masih putih merah. Subhanallah. Belum plat asli. Untuk perbuatan maksiat beda, orang naruh kunci mobil. Ini dibocorin sama ustaz, serak, hilang suara. Masih kita susah. Padahal mudah sekali diberikan kemuliaan. Ayo di mana aja bantu, yang mana aja bantu gitu. Kenapa? Karena ada pintu rezeki. Apalagi berkaitan sama orang menuntut ilmu. Duit saya cuma 1,5 juta, mau bantu apa? Gaji guru. Satu guru itu gaji sekian ratus anak belajar sama dia, betul? Sekian ratus anak ini mengamalkan ibadahnya, bisa ngaji per huruf nilainya. Ramadan tuh murid ngaji kali 10, ngalir ke orang yang ngasih tuh guru. Masya Allah. Oh banyak sekali. Diberikan banyak yang kemudahan. Ini buat orang yang tahu bahwa memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i ilmu agama. Ya, baru kemudian yang ke-9. Ya, kalau tadi orang yang menuntut ilmu aja, sekarang yang ke-9, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ya, ini berbuat baik kepada orang yang lemah ini ada riwayat Bukhari dari Mushab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis yang mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki lantaran doa orang-orang yang lemah di antara kalian? Orang-orang yang lemah ini yang kalian bantu, ini menjadi penyebab Allah datangkan rezeki dalam hidup kalian. Allah datangkan rezeki melalui mereka. Dan yang terakhir ini penting. Hijrah di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha ma'al muhsinin. Buat orang-orang yang jahadu fina, semangat. Lanahdiyannahum subulana. Semangatnya dia ini menjadi sebuah kemungkinan, datangnya kemungkinan yang banyak. Dan hijrah akan membuka sebuah kemungkinan. Banyaknya dalil yang menjelaskan ini. Surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sam'ahu wa sa'ahu." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kita kalau sudah mentok di sebuah tempat, cari di tempat yang lain. Jangan paksakan di situ saja. Ini pasrah namanya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Hijrah. Mudah-mudahan sekilas yang disampaikan, hujah dalil dari 10 pintu rezeki ini, kita bisa mengambil salah satu di antaranya atau mungkin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang saya sampaikan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Fadhil, silakan. Yang mungkin tidak dipahami dari 10 hal tersebut. Fadhil. Silakan.
Kalau ada pertanyaan yang bagus pun nanti akan diberikan hadiah yang bagus. Allah sambil menunggu zuhur, silakan. Fadhal silakan. Ya. Masih banyak waktu kita untuk berdialog tentang sulur rezeki karena ini harus didialogi karena membingungkan. Fadhal silakan. Ya. Ya, fadhal silakan. Ya, kita terzolimi hak kita sama orang lain. Bagaimana saat sikap kita? Apakah kita sabar saja, tawakal begitu saja, atau kita perjuangkan? Ya, sabar dan tawakalnya disalahkan kalau tanpa perjuangan. Makanya dia memperjuangkan. Tapi kalau dia mampunya cuma segitu, ya mudah-mudahan sisanya Allah yang memaksimalkan. Artinya, saya sudah perjuangkan tapi belum berhasil. Allah akan mengganti dari yang lain insya Allah. Tapi harus ada usaha. Itu nanti maksudnya bab darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Jadi amal ma'ruf nahi munkarnya itu dilihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar lakukan, kalau enggak ya enggak usah. Ya. Makanya yang cocok ini sidi sabar nanti manfaatnya. Waduh, ini tulisannya lagi gregetan nih. Assalamualaikum Ustadz, suami yang suka mencaci maki istri dengan kasar kotor yang sangat menyakitkan di hati. Di hari kiamat istri bisa ketemu suami tidak Ustaz? Masih mau ketemu aja. Ya kalau dia nggak bercerai dan suaminya seorang muslim, ya bertemulah. Kecuali dia bercerai nggak bertemu di sana. Ya, Masya Allah. Ya udahlah, ini sama juga nih, kayaknya cocoknya sini sabar nih tadi aku. Ya. Saya nggak tahu nih siapa yang nanya, tapi nanti bisa di. Ini ketemu kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya ini ada salam masih ada nih. Fauz. Udah dibilang Bu, yang dikosor tuh sholat. Salam jangan dikosor. Nggak ada aswar waktu, nggak ada. Nanti dibilang aliran baru loh. Kan Nabi sudah ajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeknya Assalamualaikum gitu aja. Atau kalau males nulis Assalamualaikum Bismillah dah gitu aja dah. Ya jangan ya. Istighfar bisa baik apa nih? Istighfar yang baik seperti apa bacaannya? Untuk diri sendiri dan istighfar kita untuk orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Pertanyaannya sih bagus nih, saya suka nih. Nah, nanti ini bisa dengerin nih CD Tazkiyatun Nufus. Tinggal takwa muhasabah diri, mudah-mudahan manfaat. Istighfar yang baik yang dicontohkan astagfirullahaladzim
astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih gitu ya. Itu istighfar. Jadi betul-betul mencontoh. Atau mungkin doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Karena ada taghfir lananya, itu pun istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pun istighfar. Banyak lah ya. Tapi kalau buat orang lain apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya sarankan punya buku doa dan wirid. Doa-doanya itu ada istighfar-istighfar yang dicontohkan, sholawat yang dicontohkan apa semuanya. Ya, fadal. Waalaikumsalam, fadal ya. Waktu itu saya mengingatkan teman yang pasang BP Biarawani. Waktu itu teman saya ini pengajian sebelum saya sunat. Iya. Saya mengingatkan dan saya bilang ke dia, kita harus bangga dengan sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul, dengan memasang kata-kata bijak dari dia itu. Malah teman saya menerimanya dengan tidak senang gitu. Bagaimana sikap saya kepada teman saya ini, karena saat ini sudah tidak menggunakan komunikasi lagi. Itu ya. Sikap anti yang pertama, sabar. Diulang-ulang sabar. Ini kayak banyak orang pegel nih hari ini. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Karena jangankan kita lawang Nabi saja dibilang sama Allah, kamu tidak bisa kasih hidayah orang. Hidayah urusan Allah. Kita ke teman juga sama. Jadi kalau memang kita sudah mendakwahkan dia, biarlah Allah yang memberikan hidayah. Karena kalau kamu nggak kasih kabar ke dia, kamu dosa. Sudah tahu hukumnya. Maka dikatakan orang yang diam dari sebuah kesalahan, dia diumpamakan setan yang bisu. Jadi kalau kita lihat sebuah keburukan, ya ingetin, tapi ingat, nahil mungkar ini nggak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Bagaimana caranya? Kalau kalian lihat kemungkaran, rubah dengan tangan, tegur langsung. Tapi kalau gerakan tangan sudah nggak dipandang, ucapan, ingetin. Ya Allah, kayak nggak ada lagi sih yang baik dari Islam, sampai harus dia gitu. Tapi kalau ucapan pun sudah nggak didengar, ya doa. Jangan kesel. Jangan gara-gara saya kesel sama dia saat selalu omongin, jangan sengaja. Saya bilang aja, lakum dinukum waliyadin. Itu buat orang kafir. Bagimu agamamu, bagiku agamaku itu orang kafir. Orang Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Insyaallah. Barakallah. Baik, fadhil. Silakan ada lagi yang lain? Ada yang mau nanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kenapa orang-orang kafir dikasih rezeki sama Allah lebih dari orang-orang muslim? Nah, terus pertanyaan yang kedua, tadi Ustaz mengatakan ada 3 yang diharapkan makanan, tapi di Al-Maidah ayat 3 itu ada juga darah, daging babi, daging hewan yang disembelih. Itu gimana Pak Ustaz? Daging. Tadi Pak Ustaz kan mengatakan 3 ya yang diharamkan, tapi di Al-Maidah ayat 3 diharapkan bagi memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi lebih dari 3. Iya, saya nggak membatasi 3, cuma mencontohkan saja. Mungkin lebih, atau mungkin lebih dari 3, lebih dari 4. Contohnya apa? Hewan korban yang hasil curian, itu kan mungkin saja kan? Atau syubhat, banyak ya. Jadi saya nggak membatasi 3, cuma tadi saya sampaikan contoh yang paling gampang saja, 3. Padahal ada yang lebih dari itu. Allahu a'lam bishawab ya. Apa tadi yang pertama? Orang-orang kafir dikasih rezeki. Ayo. Sebenarnya bukan rezeki kalau buat orang kafir, tetapi istidraj. Istidraj itu kan al-maunah itu kan 2. Pertolongan itu 2, berbentuk al-maunah dan istidraj. Al-maunah dan istidraj. Al-maunah itu datang dari Allah. Istidraj itu selain dari Allah. Jadi ini ada orang kafir yang manjada wajada, dia sungguh-sungguh dia dapat, ya wajar. Itu namanya istidraj.
Bagaimana membedakan istidraj dengan al-maunah kalau kita nggak tahu, Ustaz? Lihat efeknya. Kalau kita tahu gampang kok, dia kerja nggak sholat, dia datang ke tempat yang haram, itu istidraj gitu ya. Tapi kalau dia kerja dengan cara yang baik, ke tempat yang baik, itu namanya apa? Al-maunah. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana, lihat efeknya. Makanya saya suka tegaskan sekali, kayak kita mau donor darah, tanya dulu sama ikhwan akhwat yang jelas agamanya, darahnya sama, itu lebih baik ketimbang kita beli di bank darah yang kita nggak tahu darah siapa. Khawatirnya apa? Terkontaminasi. Karena ada dalil yang mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Wallahu a'lam. Kecuali kalau darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat dihalalkan segala cara. Usaha aja dulu. Nah, orang-orang kafir ini kan bukan rezeki, istidraj. Khawatirnya ini efeknya buruk buat kita. Dan buat orang Islam itu Allah berikan rezeki itu yang nggak berkaitan dengan kuantitas, tapi bicara kualitas. Kalau sedikit dari Allah berkah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jadi bisa ibu pegang nanti. Saya baca dulu nih yang sudah nulisnya. Saya mencari rezeki salah satunya mengharuskan bersafar. Katanya wanita safar sendiri tidak boleh dalam syariat. Apakah saya harus berhenti mengikuti syariat? Bagaimana hukumnya? Bagaimana dengan kalau saya mengajar, memberi pelatihan, training di perusahaan? Apakah tidak boleh wanita memberi training? Muridnya campur ada laki dan perempuan. Memang muskilah. Ini sudah ngomong furu'iyah. Ya kalau anti belum baik akidah, pemahaman usul salasa, ngomong furu'iyah gini sulit. Padahal kalau kita sudah paham akidah dengan cara yang baik, kita akan tahu bahwa perempuan tidak wajib mencari rezeki, mencari uang. Tapi saya harus, berarti darurat, gitu kan? Kalau sudah bicara darurat, kita nggak bisa menghakimi orang tersebut, kecuali kita bantu dia. Kalau kita nggak bisa bantu, Allah Ghafurur Rahim. Jangankan dia mengajar, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bahkan sampai orang yang berbuat kafir karena dipaksa hatinya menentang, Allah ampunkan, betul? Sulit kita menghakimi orang ini. Kecuali kalau memang dia hobi kerja, dia salah. Suaminya mencukupi, anaknya mencukupi, keluarganya mencukupi, cuma dia memang senang kerja bercampur dengan laki-laki, haram hukumnya. Tapi kalau bicara terpaksa, nggak ada jawaban, dia sama Allah urusannya. Paham ya? Allah. Tapi sudah kita cari yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya usaha menjual gamis syar'i dan khimar. Syar'i rumahan untuk dipakai di rumah, karena tema usaha ana adalah menjual gamis dan khimar syar'i rumahan yang berbahan spandek. Apakah ana berdosa Ustaz bila gamis dan khimar rumahan itu ada umahat yang pakai buat taklim? Apakah ada menanggung dosa? Ya enggak. Ya, kan innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Hatta Anda jual baju dalam, orang pakai keluar, Anda nggak dosa kalau jual pakaian dalam, gitu. Dia yang pakai pengen dibilang Wonder Woman, gitu ya. Sudah. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Ya, boleh apa-apa. Ustaz, saya ingin menyumbangkan pakaian saya insya Allah, tapi masih ada bordir kepada wanita yang belum mampu membeli baju syar'i. Apakah saya berdosa Ustaz? Insya Allah dikondisikan dengan tempat-tempat tertentu yang bisa kita katakan kepada dia, jangan dipakai keluar atau apa, sambil diberikan nasihat ketika memberikannya, boleh. Atau niatkan seperti orang jualan tadi, mudah-mudahan boleh dipakai dalam rumah, gitu bahasanya. Karena standarnya pakaian muslimah. Assalamualaikum Ustaz. Ana melihat seorang mencari rezeki dengan mudahnya. Ana pingin sekali seperti mereka. Apakah itu sesuatu yang berlebihan? Ya kalau sekedar kepengen boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai iri ya nggak boleh. Karena kita iri boleh di dua hal. Lihat orang kaya rajin sedekah boleh ngiri. Orang pintar ngajarin ilmunya boleh ngiri. Kalau orang usahanya lancar kita nggak boleh ngiri. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dia lancar, jadi baik semua-muanya gitu. Husnuzon. Assalamualaikum, bolehkah bunga bank uangnya dikasih kepada orang yang nggak mampu? Karena kalau perbaikan jalan atau WC uangnya sedikit, ya patungan. Jangan uang haram dikonsumsi, jangan. Kan Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang diberi makan, nggak boleh kan? Makanya saya arahkan cuma kumpulkan aja. Nanti manfaat buat apa, kan nanti mau pulang kampung Ramadan atau apa, di kampung ada ke surau yang jalanannya becek apa, ya belikan semen sekian juga, nanti gotong royong patungan, bisa lah, bisa. Manfaatkan aja. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita menginjakkan kita menginfakkan pada pesantren-pesantren yang banyak mengajarkan bid'ah, apakah kita berdosa membuat orang dapat ilmu yang iyalah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Assalamualaikum, bukankah rezeki sudah ditetapkan ketika dalam kandungan? Apakah dengan berdoa melalui pintu rezeki tersebut bisa melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Allah? Allah tentukan rezeki, kita nggak pernah tahu jumlahnya, betul. Allah berhak menambah, berhak mengurangi. Rasul bersabda ke sahabat yang bertanya tentang takdir, "I'malu fakulun muyassar." Ya sudah, lakukan saja, semua telah ditentukan. Yang penting ada usaha untuk melakukannya. Kalau menjual tanah atau rumah kepada orang non muslim boleh gak? Boleh. Tapi jangan banyak nanya, takut dibilang buat gereja bingung diri. Udah jual aja udah. Takutnya tolong menolong kan? Gak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita melakukan kebaikan, misalnya mengumrohkan orang karyawan dengan niat karena Allah, namun di waktu yang kemudian terbesit rasa bangga, apakah akan menghapus pahala sebelumnya dan apa tetap dapat menjadi pintu rezeki? Selama bangganya itu nggak diekspos ke orang lain, nggak menjadi riya, boleh. Nggak merubah karakter, kita senang aja bisa berbuat baik, boleh. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa ngumrohin orang. Ya Allah, boleh, boleh saja. Asal jangan jadi sombong. Jangan gara-gara ngumrohin orang, tiap ketemu orang napas dari hidung. Jangan sombong. Sudah sombong. Ustaz, insya Allah bulan ini saya akan melahirkan. Insya Allah. Alhamdulillah saya diberikan rezeki Allah melaksanakan akikah dan sudah saya niatkan. Akan tetapi qadar Allah, ada teman yang mempunyai peternakan kambing dan menawarkan kambingnya yang bagus sebagai hadiah akikah anak saya. Bolehkah diterima? Boleh. Boleh. Itu kan dikasih ke kita buat anak kita, boleh. Bahkan saya mencanangkan akikah anak bangsa sampai sekarang. Ayo kita patungan 5.000, berapanya 10.000 patungan. Tiap bulan banyak akhwat yang lahiran dalam keadaan susah, kita akikahkan. Kasih duitnya ke orang itu, suruh akikah. Boleh. Kesempurnaan bayi dengan akikah kok, insya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Disingkat lagi, jangan disingkat lagi ya. Ustaz, saya sedang dalam proses belajar pakai hijab syar'i, tapi banyak kendala dari lingkungan. Mohon nasihat Ustaz. Sabar. Masih ada gak sih di sabar? Ya harus disabar lagi. Ya, yang pasti sabar. Nah, ya. Sabar, karena memang orang berbuat baik itu pasti diuji. Mohon jelaskan tentang burung yang terbang pagi hari dengan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Menurut saya kita harus mempersiapkan masa tua juga bila sakit. Bolehkah zakat diberikan kepada keponakan yang sedang kesulitan keuangan? Ya. Tapi semangat dia nanya ini, Masya Allah. Saya kasih CD mencetak generasi robbani, cara mendidik diri untuk jadi orang soleh-soleh. Iya, burung yang terbang pagi kosong perutnya balik sore itu menandakan ada kuasa Allah. Kalau burung yang sempit hidupnya saja dijamin rezekinya, kenapa kita enggak gitu loh?
Ya silakan cari uang untuk masa tua, silakan. Walaupun kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan, betul? Ada usaha. Itu yang dimaksud. Jadi jangan gara-gara kita mencari rezeki berlebihan sampai lupa sholat, lupa silaturahmi, ya salah lagi. Ya. Nanti dengerinlah kita terakhir depannya ada bab seperti itu, insyaallah. Ya. Oke. Ya, insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Selesai sudah ya. Cuma tadi ini ada satu nih penyanyi lagi dan hadiah yang terakhir. Iya. Apa tuh? Yang tadi saya tangkap rezekinya dalam hal materi. Iya. Apakah kita dapat mengisi dalam materi yang dari sebelum itu? Oh iya. Rezeki ini global. Kita bahas rezeki itu gak identik sama uang, materi tidak. Tadi saya sudah contohkan kan, ada orang miskin yang gajinya gak seberapa, rezekinya anaknya jenius. Malah orang yang uangnya banyak, rezeki yang dianggap bulanan banyak gak membuat anaknya pandai. Itu perlu kita pahami. Jadi jangan kita anggap dengan jumlah uang yang banyak kebaikan. Belum tentu. Belum tentu. Orang Tangerang bilang belum tentu. Belum tentu. Artinya nggak seperti itu selamanya, nggak seperti itu. Jadi kita bicara keberkahan, ya. Allah berkata. Insya Allah manfaat mudah-mudahan disampaikan ya. Saya minta maaf. Ini tadi ada tulisannya nih. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita menginfakkan pada pesantren yang banyak mengajarkan bid'ah, saya ingat tulisan ibu saya kayaknya. Seumuran sama ibu saya yakin yang nulis ini. Saya kasih hadiah manfaat mudah-mudahan insyaallah ya. Allah saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh dalam kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak terlambat. Kalau kita teman sekolahnya boleh. Kalau kita biasanya kalau kita foto nih anak yatim yang pada belajar hari Sabtu apa. Kalau dikasih siapa ya langsung orang miskin yang memang. Kalau bagi-bagi ke teman sekolahnya nggak apa-apa. Boleh, bebas. Pesan apa nih? Iya, jazakallah. Iya, apa tuh? Boleh, masih banyak. Tadi yang ketiga belum dijawab. Yang mana tuh?